sebuah perjalanan kelam tentang penebusan, identitas, dan kemanusiaan yang hilang. Kisah dimulai sebelum kelahirannya. Ayahnya, Kagemitsu Daigo, seorang daimyo yang berkuasa di masa Sengoku Jepang, sangat putus asa melihat tanahnya dilanda kelaparan dan penyakit. Untuk mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran bagi wilayahnya, Daigo membuat perjanjian mengerikan dengan 12 iblis. Ia mengorbankan bagian tubuh anaknya yang belum lahir kepada masing-masing iblis. Saat lahir, bayi itu sungguh mengerikan. Ia tidak memiliki kulit, mata, telinga, hidung, pita suara, lengan, kaki, dan indera perasa. Dengan kata lain, ia lahir tanpa organ vital dan bahkan tanpa wujud manusiawi yang utuh. Ibunya, Nui, tidak sanggup melihat putranya dalam kondisi mengenaskan itu dan menyuruh seorang bidan membuangnya ke sungai. Bayi itu ditemukan oleh seorang tabib sekaligus pembuat prostetik bernama Jukai. Jukai, yang dulunya adalah seorang prajurit dan merasa bersalah atas dosa-dosanya di masa lalu, merasa iba dan memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Ia menamai bayi itu Hyakimaru, 100 iblis, dan memberinya prostetik yang dibuat dari bahan terbaik, termasuk bilah pedang yang tersembunyi di lengannya. Jukai bahkan menggunakan sihir untuk membuat Hyakimaru bisa mendengar suara iblis dan merasakan aura kehidupan. Hyakimaru tumbuh besar tanpa mengetahui identitas aslinya atau mengapa ia begitu berbeda. Namun, ia menyadari bahwa setiap kali ia membunuh iblis, salah satu bagian tubuh aslinya akan kembali. Proses ini sering kali menyakitkan namun memberikan harapan. Perjalanan Hyakimaru dimulai ketika ia bertemu dengan Dororo, seorang yatim piatu muda yang cerdik dan licik, yang hidup dengan mencuri. Dororo awalnya mencoba merampok Hyakimaru, tetapi terkesan dengan kemampuan bertarung Hyakimaru dan kemudian mengikutinya. Meskipun Hyakimaru awalnya dingin dan tidak tertarik pada Dororo, ikatan persahabatan mulai terbentuk di antara mereka. Dororo menjadi mata dan telinga Hyakimaru di dunia manusia, membantunya menavigasi dan memahami situasi. Bersama Dororo, Hyakimaru melakukan perjalanan melintasi Jepang yang dilanda perang, memburu iblis yang memegang bagian tubuhnya. Setiap kali iblis dikalahkan, salah satu bagian tubuhnya yang hilang akan pulih. Sepanjang perjalanan ini, Hyakimaru harus beradaptasi dengan indera barunya, yang seringkali membanjiri dirinya dengan sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga harus bergulat dengan identitasnya yang semakin manusiawi, namun diiringi dengan emosi yang semakin kompleks. Meskipun tujuan Hyakimaru jelas, perjalanan ini tidak tanpa konsekuensi. Keinginannya yang membara untuk mendapatkan kembali tubuhnya terkadang membuatnya menjadi egois dan kejam. Ia kadang-kadang mengorbankan orang lain demi tujuannya, bahkan hampir mengorbankan Dororo beberapa kali. Ada kalanya ia tampak kehilangan kemanusiaannya, menjadi lebih seperti iblis daripada manusia, terutama ketika ia dikuasai oleh kemarahan dan dendam. Pertemuan dengan saudaranya, Tahomaru, dan ibunya, Nui, menjadi titik balik. Tahomaru, yang telah dibesarkan sebagai pewaris sah Daigo, melihat Hyakimaru sebagai ancaman bagi kemakmuran wilayah mereka. Daigo percaya bahwa pengorbanan Hyakimaru adalah satu-satunya cara untuk menjaga tanah mereka tetap aman dari iblis. Konflik keluarga ini memuncak dalam pertarungan yang sengit. Hyakimaru harus menghadapi kebenaran pahit bahwa kemakmuran tanah kelahirannya bergantung pada penderitaannya. Ini menciptakan dilema moral yang mendalam. Apakah ia harus mengorbankan dirinya demi ribuan orang, atau terus berjuang demi tubuhnya sendiri? Pada puncaknya, Hyakimaru menghadapi ayah dan saudaranya, serta iblis-iblis yang tersisa dalam pertempuran terakhir. Ia harus memilih antara hidup sebagai manusia utuh atau membiarkan dirinya tetap sebagai iblis yang melindungi tanahnya. Dengan bantuan Dororo yang selalu mengingatkannya pada kemanusiaannya, Hyakimaru akhirnya membuat pilihan. Ia mengalahkan iblis-iblis yang tersisa dan mendapatkan kembali bagian terakhir dari tubuhnya. Meskipun ia mengalahkan Daigo dan Tahomaru, ia memilih untuk tidak membunuh mereka, menunjukkan bahwa ia akhirnya mendapatkan kembali kemanusiaannya sepenuhnya.
Kisah Hayakimaru adalah perjalanan yang kuat tentang perjuangan melawan takdir, penemuan diri, dan arti sebenarnya dari menjadi manusia.